Bismillahirrohmanirrohim. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam yang beranggotakan Alifah, Lukman, Neng Jahra, Risma, dan Sophia. Saya, Sophia Nida, akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu negara karena faktor-faktor produksi dalam periode tertentu. Nah, biasanya perhitungan nasional ini dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi juga pendapatan nasionalnya. Yang selanjutnya adalah tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini ada beberapa istilah dan tentunya harus kita ketahui. Yang pertama adalah PDB atau GDP, yakni Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Bruto. Yang mana PDB itu sendiri adalah merupakan pendapatan secara menyeluruh baik berupa barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara dalam periode tertentu. Artinya, ketika perusahaan itu ada di wilayah Indonesia, maka itu merupakan GDP Indonesia dan dapat dihitung di GDP-nya Indonesia. Meskipun perusahaan itu milik asing, jadi intinya perusahaan Indonesia atau perusahaan asing yang ada di wilayah domestik Indonesia, maka itu adalah GDP-nya Indonesia. Jadi kita tidak peduli mau pelaku ekonominya dari mana, yang penting itu dihasilkannya di Indonesia. Jadi di dalam perhitungan pendapatan nasional, dengan cara menjumlahkan hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa, atau hasil pendapatan yang dihasilkan warga dalam negeri dan warga luar negeri, maka itu akan masuk ke GDP-nya Indonesia. Mau dia orang Malaysia, Cina, Tiongkok, Korea, atau yang lainnya. Kalau dia tinggalnya di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka itu menggunakan perhitungan GDP. Yang kedua adalah PNB atau GNP, yakni Produk Nasional Bruto atau Gross National Bruto, yang merupakan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun, dan ini tidak terkait dengan wilayah tertentu. Kalau yang PDB tadi dengan wilayah domestik, kalau yang ini dengan kepemilikan. Jadi, mau dimanapun perusahaan itu ada di Indonesia atau di wilayah negara lain, tapi itu milik Indonesia, maka itu biasanya dihitung ke dalam PNB. Dalam PNB, kita akan menghitung jumlah total yang akan dihasilkan masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri atau tinggal di luar negeri. Jadi meskipun ada orang Tiongkok, Malaysia tinggal di Indonesia, tapi dalam metode ini, yakni metode PNB, maka itu masuknya bukan ke PNB Indonesia, akan tetapi ke PNB negaranya. Maka metode perhitungannya, PNB sama dengan PDB plus produksi WNI di luar negeri dikurangi produk WNA di dalam negeri. Yang ketiga adalah NNP, yakni Net National Product. Net National Product ini adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau modal oleh penyusutan untuk produksi. Jadi NNP ini merupakan pendapatan secara bersih. Maka cara perhitungannya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan di sini adalah penurunan nilai harga, baik itu barang maupun jasa. Yang keempat adalah NNI, yakni Net National Income atau pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan cara menghitungnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah PI, yakni personal income. Personal income di sini adalah pendapatan yang diterima oleh perorangan dan yang dihasilkannya itu sudah bersih. Jadi, nggak semua pendapatan nasional itu sampai ke tangan masyarakat dengan utuh karena masih harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak, dan lain sebagainya. Maka itu akan mengurangi pendapatan perorangan atau PI. Maka cara perhitungan PI adalah NNI ditambah
transfer payment ditambah pendapatan bunga dikurangi laba ditahan ditambah asuransi ditambah jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah DI, yakni disposable income. Disposable income adalah pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan, atau dalam persamaan DI sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan. Kan metode perhitungan pendapatan nasional. Metode ini dibagi menjadi 3, diantaranya pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yang merupakan pendapatan nasional dihitung dari jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah Qn dikali Pn. Yang dimana Y itu pendapatan nasional, Q1 jenis barang ke-1, P1 harga barang ke-1, Q2 jenis barang kedua, P2 harga barang kedua, Q3 jenis barang ketiga, P3 harga barang ketiga, Qn jumlah barang, Pn harga barang. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi. Perhitungan ini biasanya ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan C tambah I, itu untuk perekonomian tertutup tanpa peranan pemerintah. Lalu Y sama dengan C tambah I tambah G, itu untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah. Lalu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurangi M, itu perekonomian terbuka. Yang dimana C itu konsumsi, I investasi, G pemerintah, X kurangi M, ekspor kurangi impor. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Pendapatan ini pendapatan nasional yang memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Rumus pendapatan nasional dalam pendekatan pendapatan ini adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, yang dimana Y itu adalah pendapatan nasional, R pendapatan sewa, W itu upah atau gaji, I adalah pendapatan bunga, P keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, pendapatan nasional adalah suatu ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau dikatakan juga jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara di dalam satu tahunnya. Karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Di dalam ekonomi konvensional, GNP menjadi tolak ukur kesejahteraan ekonomi. Karena dikatakan demikian, pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya, atau juga sebaliknya. Sedangkan di dalam perspektif Islam, pendapatan nasional tidak mengukur kepada GNP-nya, akan tetapi
yang menjadi tolak ukur kesejahteraan ekonomi suatu negara terdapat di dalam falah atau pencapaian falah itu sendiri. Di mana falah itu sendiri memiliki arti kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen rohaniyah manusia itu masuk ke dalam pengertian falah. Pendapatan per kapita yang tinggi bukanlah satu-satunya komponen pokok untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia hanya necessary condition dalam isu kesejahteraan, bukan sufficient condition. Jadi intinya di dalam pendapatan nasional perspektif Islam yang menjadi tolak ukur kesejahteraan itu terdapat di dalam palahnya, yaitu kesejahteraan yang terasa oleh rohani manusia itu sendiri. Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan sosial. Setidaknya ada 4 hal yang diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Dalam perhitungan pendapatan nasional Islam harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output per kapita, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi, maka akan dengan mudah dikenali seberapa banyak rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jika hanya melihat GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita, karena GNP hanya dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar dan tidak mampu mendeteksi kegiatan yang tidak ditransaksikan di pasar. Jadi tidak dicatat dalam GNP, padahal hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan individu. Ekonomi Islam juga menyarankan dalam produksi kebutuhan pokok harus lebih berat dibanding barang-barang mewah dan tidak boleh disamaratakan. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Tidak mudah untuk mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten. Namun hal tersebut perlu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten untuk perhitungan GNP. Paling tidak dugaan hasil produksi harus masuk ke dalam perhitungan, khususnya dalam bidang pangan. Kondisi produksi yang naik turun perlu diketahui oleh pemerintah agar bisa diambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat lapisan bawah atau pedesaan. Untuk mengetahui tingkat produksi suatu komoditas, harus diketahui dulu tingkat harga yang digunakan, bisa harga yang secara nyata diterima petani dan harga yang dibayar konsumen di pasar eceran. Jika produksi meningkat di pedesaan, itu mencerminkan adanya penurunan produk pangan di tingkat konsumen atau mencerminkan peningkatan pendapatan para pedagang perantara. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, layanan, kesehatan, pendidikan, air, dan pelayanan umum lainnya bisa menjadi ukuran tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa. Dalam konteks ekonomi barat, mengatakan jika GDP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Karena MEW berasumsi kesejahteraan manusia merupakan ujung akhir dari kegiatan ekonomi yang bergantung pada konsumsinya. Karena jika konsumsi naik berarti pendapatannya naik, itu menandakan bahwa kesejahteraan manusia. Ada 3 kategori konsumsi, yaitu belanja untuk publik, belanja keperluan rumah tangga, memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, masalah kemacetan. Walaupun MEW dalam konteks barat, tetapi konsepnya menyediakan petunjuk berharga untuk memperkirakan kebutuhan hidup secara islami. Yang terakhir, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan sosial islami.
Hal ini melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah, melalui peningkatan pencatatan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktivitas ini sehingga dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Sebenarnya, lebih mudah mengestimasikan zakat daripada amal sedekah yang sering dikeluarkan untuk yang kurang mampu sebagai salah satu kewajiban yang penting di negara muslim. Saat ini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai rancangan untuk mengurangi kemiskinan dengan pendayagunaan zakat. Untuk materi pembahasan dari kelompok kami kali ini semoga dapat dimengerti. Dicukupkan, sekian, terima kasih.